Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-52. Di part sebelumnya, manhwa ini hampir tamat gara-gara Hwangsang menyebut Liang Kaihua. Dan di part kali ini, Hwangsang dan teman-teman berhasil menutup Temporal Flower dengan sedikit bantuan dari Chuya. Tim Hwangsang juga sudah sampai di tempat asalnya Suli. Terus gimana keseruan part kali ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di manhwa period. Di saat yang tepat, Makianji mengeluarkan perisai Nasan Soul untuk menahan ledakan kemarin sehingga manhwa ini tidak jadi tamat. Ledakan kemarin sangat kuat hingga membuat perisai Makianji retak di semua sisinya. Hwangsang menerangkan kalau setelah menyebut nama Liang Kaihua ada sengatan energi listrik sehingga membuat inti energi spiritual yang dia bawa meledak. Hwangsang gak suka dengan bunga ini. Gara-gara bunga sialan ini, Hwangsang harus kehilangan inti energi spiritualnya yang sangat berharga. Hwangsang berniat membakarnya saja. Sontak Jinchen mengajukan diri karena bakar-bakar adalah keahliannya. Gak pakai lama, Jinchen langsung mengeluarkan skill Blazing Inferno Cannon dan dawar. Setelah serangan tersebut dilakukan, muncul notifikasi di papan pemberitahuan. Ketika bunga menerima serangan, maka serangan itu akan dikembalikan 5 kali lipat lebih kuat. Tiba-tiba, Temporal Flower mengumpulkan energi api dari skillnya Jinchen. Woi Jinchen, kalau bunga itu diserang, seranganmu akan dikembalikan 5 kali lipat lebih kuat, teriak Xiaoyu. Jinchen yang panik bingung mau ngapain lagi. Soalnya nggak mungkin Jinchen bisa menghindari serangan counter itu ketika berada di udara. Hwangsang telanjang, teriak Xiaoyu. 5-volt counter attack pun aktif. Skill Blazing Inferno Cannon kali 5 pun ditembakkan. Dan ledakan akibat serangan itu sangat besar. Untung Jinchen masih sempat berubah ke mode gumpalan api sehingga Jinchen masih bisa selamat. Kalau bukan karena Xiaoyu teriak Hwangsang telanjang di saat yang tepat, Jinchen bakal mokat kalau sampai terkena serangan tadi. Makianji nggak nyangka kalau kalimat Hwangsang telanjang bisa menyelamatkan nyawa Jinchen. Dan di belakang, pelatih Liu dan yang lainnya bingung gimana cara menutup bunga ini. Nggak kurang akal, Hwangsang punya rencana dan dia membutuhkan kekuatan Makianji untuk melakukannya. Hwangsang meminta Makianji untuk melakukan serangan terkuatnya. Hwangsang menegaskan untuk mengerahkan semua kekuatannya. Apa kau yakin bunga ini bisa mengembalikannya 5 kali lipat lebih kuat loh? Tanya Makianji. Slow, akan kutangani, balas Hwangsang dengan santuy. Makianji agak ragu karena melihat tampang Hwangsang yang datar. Tapi dia tetap akan melakukannya. Makianji pun menyuruh semua orang yang ada di sana menjauh darinya. Ora! Dan belar. Makianji mengeluarkan ledakan aura Nasan Soul yang sangat kuat. Baru pertama kali ini mereka semua melihat kekuatan penuhnya Makianji. Kalau serangan ini dikembalikan, bukankah kita semua bakal mokat? Teriak Suli. Malu menenangkan Suli kalau mereka semua nggak bakal mokat. Ketika Hwangsang punya rencana, tidak ada satupun orang di manhwa ini yang mampu menebaknya. Lihat dan amati Hwangsang, kau akan terkejut, ucap Malu. Benarkah? Tanya Suli. Di sisi Makianji, dirinya sudah siap menyerang Temporal Flower-nya. Bersiaplah Hwangsang, aku mulai, teriak Makianji. Dan dawas. Nasan Soul mode Tiger Penetrate Mountain Fish dilesatkan. Temporal Flower langsung oleng. Tak lama kemudian,
Temporal Flower mulai mengeluarkan kuda-kuda seperti Makianji. Gawat, gimana caranya menghentikan seranganku yang sudah diperkuat 5 kali lipat? Ujar Makianji dengan panik. Huangsang, giliranmu! Teriak Makianji. Dengan secepat kilat, Huangsang dengan salah satu skillnya bersiap mengatasi serangan mematikan tersebut. Dan ding! Huangsang membalikan serangan itu dengan skill Different King Heavenly Skill Reflector. Dawas! Double counter Nation Soul Tiger Penetrate Mountain Fish kali 10 dilesatkan. Inilah definisi counter lawan counter. Huangsang benar-benar hebat, ujar Malu. Setelah menerima serangan tadi, Temporal Flower mulai tumbang. Dengan ini, mereka yakin jika Temporal Flower tidak akan aktif lagi. Gimana Suli? Huangsang GG kan? Tanya Malu ke Suli yang masih melongo melihat Huangsang. Tiba-tiba dari bawah muncul sesuatu dari bawah tanah. Dan dawas! Serangan Nation Soul Tiger Penetrate Mountain Fish kali 50 langsung menghantam Huangsang sampai tidak berbentuk. Huangsang! Teriak mereka semua. Singkat cerita, Huangsang kembali pulih. Teman-teman yang lain menjelaskan kalau Huangsang baru saja hancur berkeping-keping setelah terkena serangan bunga raksasa tersebut. Dan ketika semua orang panik karena tidak bisa menyembuhkan Huangsang, tiba-tiba bunga raksasa mengaktifkan teknik penyembuhan super temporal pada Huangsang dan merawatnya. Setelah mendapat perawatan tersebut, tubuh Huangsang berangsur-angsur pulih kembali. Kemudian bunga raksasa memberitahu kalau teknik ini hanya bisa digunakan sekali dalam sehari. Jadi bunga raksasa memperingatkan Huangsang untuk tidak berbuat nekat lagi. Sepertinya cuma gadis bunga yang bisa membuat kalian kerepotan seperti ini, ucap Malu kepada Huangsang dan ayahnya. Jenchan mulai menjelaskan situasi di Heavenly Pass ketika Huangsang sedang dipulihkan. Monster rank A dan rank A+ menyerang. Kedua pemimpin resimen mampu menghentikannya dan menstabilkan situasi yang sempat memanas di sana. Sekarang fokus tim Huangsang adalah menutup bunga ini supaya gelombang monster tersebut berhenti. Halo semuanya, lama tidak bertemu, ucap Cuya yang tiba-tiba keluar dari celah dimensi. Cuya keluar dari celah dimensi untuk beristirahat terlebih dahulu. Malu sangat senang bertemu dengan Cuya kembali. Di sisi Huangsang, dia bertanya kenapa Cuya memakai baju itu. Cuya menerangkan jika dirinya sempat terjatuh ke dalam retakan dimensi. Untungnya dia bisa kembali dengan membawa ingatan lamanya. Kalian semua ngapain di tempat ini? Dan papan apa ini? Tanya Cuya. Misu menerangkan jika papan itu berisi petunjuk penting untuk menutup bunga raksasa ini. Cuya pun yakin jika bunga raksasa itu pasti sudah diprogram sebelumnya. Cuya menerangkan ke semuanya bahwa semua ini hanyalah trik kecil. Dia meminta ke papan tersebut untuk mengganti mode kesulitannya. Dan benar saja, saat ini mereka sedang bermain mode difficult alias mode hard. Dan gak pakai lama, mereka mengubahnya menjadi mode easy. Hebat sekali kamu Loli, baru muncul langsung ngasih solusi, puji Huangsang. Sebenarnya Cuya udah tahu hal ini dari 2 jam yang lalu, tapi Huangsang tidak merespon saat Cuya memanggilnya. Ya maaf, 2 jam yang lalu aku hancur berkeping-keping dan tidak bisa meresponmu, balas Huangsang dengan polos. Sekarang bunga raksasa sudah berubah ke mode easy. Tidak belajar dari pengalaman, Huangsang langsung menyebut Liang Kaihua yang membuat Makianji panik. Huangsang berhasil menebak benar suku kata pertama gadis bunga, yaitu Hua. Karena nggak tahu lagi, nama-nama orang Cina Huangsang sebutkan semua. Dan Dawor. Karena 10 kali jawaban salah, Huangsang menerima serangan listrik dari bunga raksasa ini. Dengan bahasa Cina,
Huangsang mengumpat kalau dia sudah muak dengan semua ini. Dan ding ding ding. Secara nggak sengaja, Huangsang berhasil menebak suku kata terakhir, yaitu Lei. Sekarang sisa suku kata kedua. Bunga raksasa juga ikut memberikan semangat kepada Huangsang. Bunga raksasa ini seolah-olah mengejek Huangsang. Dan tanpa disadari oleh semua orang termasuk kita, dari balik layar, Cuya sudah meretas bunga ini dan mengubah suku kata kedua menjadi lebih mudah. Huangsang pun mengumpat kalau dirinya sudah lelah dengan semua permainan ini. Dan ding ding ding. Suku kata kedua dan yang terakhir berhasil dijawab dengan benar. Ternyata Cuya mengubah suku kata kedua dari Jian menjadi Da. Dan konverti pun ditembakkan. Temporal flower berhasil mereka nonaktifkan. Kemudian panel berpindah ke ruang angkasa. Kapal ruang angkasa ini sedang mendapat serangan. Penjara nomor 75 sedang diserang. Para penjaga mulai berkumpul dan masuk ke mode siaga 1. Pemimpin mereka menegaskan kalau ada tahanan penting di kapal ini. Mereka tidak boleh berbuat kesalahan sedikit pun. Ternyata yang sedang menyusup ke kapal tersebut adalah Hua Jianlei. Dia menerima notifikasi bahwa Huangsang sudah berhasil menebak namanya. Dan gak disangka ini lebih cepat dari dugaannya. Hal itu membuat Hua Jianlei sangat senang. Namun saat melihat poketnya, ternyata semua ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tertulis dengan jelas kalau nama di poket tersebut bukanlah Hua Jianlei, namun Hua Dalei. Siapa Hua Dalei? Ujarnya sambil mau nangis. Dan dawar. Sambil meledakkan kapal tersebut, Hua Jianlei bertekad kalau suatu saat nanti dia akan membuat Huangsang ingat dengan namanya. Kemudian panel berpindah ke ruang kontrol. Selama puluhan tahun Pak Baskoro menjabat sebagai kepala sipir, ini adalah pertama kalinya ada yang menyusup dan membuat kekacauan di kapal ruang angkasanya. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap penyusup ini dan tidak akan memberi ampun padanya. Siap Pak Baskoro, tegas para anak buahnya. CCTV kapal menangkap sosok penyusupnya. Dan penyusupnya adalah seorang gadis bunga. Dan karena berani datang ke sini, Pak Baskoro berniat memberi pelajaran biologi padanya. Para bawahannya pun langsung setuju dengan ide tersebut dan langsung bersorak kegirangan. Mereka bersorak seperti akan kebagian aja, ujar Atmaji. Nafsu Pak Baskoro ini sangat liar. Tidak hanya perempuan cantik, pria tampan pun juga ia embat. Selama orang itu good looking, maka itu akan menjadi santapan nafsunya Pak Baskoro. Korban Pak Baskoro sudah banyak, mulai dari wanita cantik hingga pria tampan. Semua itu sudah pernah Pak Baskoro cicipi. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sampai di dekat mereka. Salah satu bawahan melapor jika alat monitoring di area K sudah dihancurkan. Mendengar itu, Pak Baskoro langsung menyuruh semua bawahannya untuk bergegas pergi ke area K. Di sana ada tahanan seorang pria bangsawan yang tampan dan kaya raya, meskipun sudah ia jebol lubang beraknya. Tim 1, 2, dan 3 bergegas menuju area K bersama Pak Baskoro. Sedangkan tim lain akan menyisir area lain. Pak Baskoro juga menegaskan bahwa siapapun yang berhasil menangkap gadis bunga itu, maka orang itu akan mendapat jatah giliran kedua setelahnya. Dengan semangat menggebu-gebu, mereka semua bergegas pergi ke area K. Mereka semua terlibat pertempuran dengan monster bunga yang cukup kuat. Lalu ada monster bunga yang bisa mengeluarkan racun yang sangat mematikan. Melihat semua ini, Pak Baskoro yakin kalau jalan yang mereka pilih sudah tepat. Di sisi lain, Atmaji tidak mengikuti Pak Baskoro dan rekan-rekannya yang lain. Meskipun Pak Baskoro menjanjikan hal itu,
tidak ada yang bagus jika dia mendapat sisanya Pak Baskoro. Jadi Atmaji berencana mencari mangsanya sendiri. Dia ingat betul kalau punya satu tahanan cewek yang sangat cantik. Sebelum diembat Pak Baskoro, mending ia cicipi terlebih dahulu. Dan setelah pintu sel terbuka, terlihat sosok wanita dari balik bayangan. "Siapa kau? Jangan mendekat!" tegas cewek yang masih belum kita ketahui namanya ini. "Kau sangat cantik. Sungguh mubazir jika kau bersenang-senang dengan Pak Baskoro. Mending denganku saja," ucap Atmaji sambil berusaha membuka resletingnya. Dan cerewot, monster bunga tiba-tiba melahap Atmaji. Gadis ini pun heran dengan apa yang baru saja terjadi dengan Atmaji. Tiba-tiba Hua Jianlei muncul dan mengajak gadis ini kabur dari kapal ruang angkasa biadab ini. Dengan senang hati, gadis ini mau ikut dengan Hua Jianlei. Dan singkat cerita, Hua Jianlei pun membawa gadis ini pergi ke suatu tempat. Gadis ini pun berterima kasih sama Hua Jianlei karena sudah menyelamatkannya. Hua Jianlei tidak perlu rasa terima kasih itu. Menyelamatkan gadis ini memang pilihan yang sangat bagus. Hua Jianlei tahu identitas asli gadis ini, yaitu Putri Zhenji yang berasal dari kerajaan Yundi yang sudah hancur. Sontak Zhenji langsung terkejut melihat Hua Jianlei tahu identitas aslinya. Hua Jianlei juga bertanya apa Zhenji masih ingat dengan pangeran yang berasal dari different royal family. Kemudian panel berpindah ke tempat Huangsang berada. Di sana temporal flower sudah dinonaktifkan. Maki Anji cukup kesal mengingat Hua Jianlei yang sering mempermainkan mereka. Di sisi lain, Chen Chen mendapat laporan bahwa gelombang monster terpecah belah seperti kehilangan arah tujuan. Miso pun memuji Suli karena semuanya persis seperti apa yang diceritakan sama Suli sebelumnya. Untung Suli memilih jujur, kalau enggak pelatih Liu sudah memotong-motongnya jadi beberapa bagian. Tiba-tiba dari kalung Suli muncul sebuah cahaya yang sangat menyilaukan. Miso langsung melempar Suli takut kalau Suli bakal meledak. Dari kalung Suli muncul aura mirip TV burem. Ternyata itu adalah rekaman hologram dari Hua Jianlei. Hologram itu mengucapkan salam kepada semuanya karena sudah lama tidak berjumpa. "Liang Kai Hua, koka itu?" ujar Huangsang. Hua Jianlei menerangkan apabila mereka melihat rekaman ini, itu artinya Huangsang berhasil menonaktifkan temporal flowernya. Lalu Hua Jianlei menyuruh tim Huangsang untuk membantu Suli menyelamatkan teman-temannya yang dipenjara di kerajaan Maili. "Aku tidak akan menurutimu," teriak Maki Anji sambil menghajar hologramnya Hua Jianlei. Jujur Li, Hua Jianlei juga tidak mau melakukan hal ini, tapi tidak ada pilihan lain. Di beberapa tempat, kepekatan energi spiritual sangat tidak stabil. Jika Huangsang sampai terluka parah, maka Liu Shaoyan akan benar-benar menghilang dari dunia ini karena kehilangan energi spiritual. Satu-satunya cara untuk mencegah hal itu terjadi adalah dengan mendapatkan Amalitor secepat mungkin. Lalu temui si bocil kacamata untuk membuat baterai spiritual dengan kapasitas yang besar. Dengan begitu, mereka bisa melewati zona energi spiritual tingkat rendah dengan aman. Dan sebentar lagi, ayah Huangsang akan meluncurkan pencarian keduanya. Dan karena saat ini Hua Jianlei berada di tempat yang sangat jauh, dirinya tidak bisa membantu Huangsang untuk menghindari skill pencarian tersebut. Jika tim Huangsang mau membantu menyelamatkan teman-teman Suli, maka Hua Jianlei akan memberikan sebuah alat yang mampu memprediksi kapan ayah Huangsang akan melakukan pencariannya lagi. Hanya itulah yang ingin Hua Jianlei katakan. Mau melakukannya atau tidak, terserah tim Huangsang. Dan celing, rekaman hologram pun berakhir sampai di sini. Demi kebaikan Huangsang, mereka semua pun setuju untuk menolong rekan-rekannya Suli.
Chuya pun pamit mau kembali menjelajahi ruang dimensi. Singkat cerita, mereka pun mulai perjalanan kembali ke wilayah selatan. Karena akan melewati kota Tiankuang, Huangsang menawarkan ke Xiaoyu apa mau mampir dulu. Namun Xiaoyu menolak. Dia nggak mau teringat dengan masa lalunya lagi. Lagian gara-gara konflik antara keluarga Hu dan keluarga Huo, banyak orang yang tewas di seluruh kota. Saking banyaknya, Xiaoyu sampai nggak tahu di mana makam orang tuanya. Malu pun maklum kalau sekacau itulah kota Tiankuang. Soalnya kejadian virus zombie beberapa waktu yang lalu juga berasal dari kota Tiankuang. Huli yang tiba-tiba muncul langsung menjelaskan bahwa virus zombinya tidak membunuh inangnya, malah bisa memperkuat inangnya. Bahkan inangnya bisa sembuh dari penyakit rematik, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Suli pun iri dengan manusia. Ketika mereka meninggal, banyak orang yang peduli dan bersimpati. Dan jika monster yang meninggal, nggak ada yang peduli. Suli pun semakin yakin jika monster dan manusia tidak akan bisa hidup berdampingan. Dan entah kenapa topik obrolan mereka menjadi berat seperti ini. Tiba-tiba Misu mengingatkan ke semua orang kalau mereka perlu beberapa material monster untuk mengembangkan ruang baru. Jadi Misu menyuruh tim petarung untuk berburu mencari material yang mereka butuhkan. Dan dawar! Tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Ternyata ada monster kalajengking raksasa yang menyerang mereka. Gak ada paniknya sama sekali, mereka malah berdebat monster apa yang ada di hadapan mereka ini. Kepitingkah, laba-labakah, atau kalajengking. Lalu Huangsang meminta Suli untuk berbicara dengan monster kalajengking tersebut. Katamu monster bisa diajak hidup berdampingan. Coba kau ngobrol dengannya, ucap Huangsang sambil melempar Suli ke mulut monster itu. Sambil berlinang air mata, Suli minta tolong. Dia mengaku salah sudah punya pemikiran semacam itu. Dan dawas! Makianji langsung menendang monster kalajengking itu dengan skill Dragon Kick. Huangsang langsung berubah ke mode bijak dan memberitahu Suli jika tidak semua spesies bisa hidup berdampingan. Jangankan dengan monster, sesama manusia saja masih ada yang tidak bisa hidup berdampingan. Contohnya ya konflik Palestina dan Israel. Bukan hidup berdampingan yang penting, namun berjuang untuk bertahan hiduplah yang paling penting. Bertemanlah dengan pihak yang kuat dan menjauhlah dari mereka yang berpotensi menyakitimu. Kalau tidak mau itu, jadilah kuat supaya bisa melindungi diri sendiri dan orang yang kau cintai. Suli pun langsung heran kenapa bocah yang tadinya lawak tiba-tiba menjadi sosok bijak seperti ini. Dan mulai sekarang Suli tidak akan meremehkan Huangsang lagi. Dia akan menghormati dan belajar banyak hal dari Huangsang. Perburuan pun dilanjut. Huangsang, Jinchen, Makianji mengalahkan monster burung dan mendapat telur dan bulunya. Platilio dan Xiaoyu mengalahkan monster yang bernama Gallbladder dan memperoleh material yang cukup darinya. Sedangkan 2 orang dan 1 kucing ini nggak guna dan cuman jadi umpan. Saat Misu mengeceknya lagi, mereka masih kurang material tulang naga. Itu bisa digunakan nggak ya? Ucap Xiaoyu sambil melihat sosok monster yang mereka lewati. Terlihat sosok Skullgreymon yang sedang makan pohon dan tumbuh-tumbuhan di sana. Huangsang pun berniat memburu Skullgreymon itu. Itu beneran Skullgreymon? Setauku Skullgreymon bentuknya kayak gini deh, batin Suli. Sontak Skullgreymon langsung ngamuk. Dan dawar! Skullgreymon langsung tercerai-berai jadi tumpukan tulang biasa. Singkat cerita, perburuan pun selesai. Misu punya pertanyaan ke Huangsang. Mereka memang sudah menghabisi monster yang menyerang mereka. Namun bagaimana jika monster itu melakukannya untuk bertahan hidup?
Suli pun memperhatikan obrolan ini dengan serius. Miso tidak bermaksud apa-apa. Dirinya hanya mau melanjutkan obrolan tadi. Huangsang merasa kalau itu hal yang wajar. Anggap saja seperti nyamuk yang sedang menghisap darah kita setiap malam. Jika itu terjadi, apa yang Miso lakukan? Jelas Miso akan menyemprotkan baygon supaya nyamuk itu mokat dan tidak mengganggu tidurnya. Yah, mirip-mirip seperti itulah kasus mereka tadi. Lalu ada kasus lagi antara Kijang dan Citah di padang rumput. Kalau Kijang tertangkap, dia akan dimakan dan membuat keturunannya menghadapi resiko karena kehilangan induknya. Lalu untuk Citah, jika Citah tidak berhasil membawa buruan, maka seluruh keluarganya akan tewas karena kelaparan. Jika ada kasus seperti itu, siapa yang benar dan siapa yang salah? Tanya Huangsang ke Miso. Tidak hanya Miso, mereka semua tidak bisa menjawab pertanyaan dari Huangsang. Huangsang lanjut menerangkan jika itulah yang namanya ekosistem kehidupan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Soalnya dunia memang bekerja dengan cara seperti itu. Bumi merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan mereka punya alasannya sendiri untuk bertahan hidup. Manusia juga sama. Mereka hanya berusaha mempertahankan kelangsungan hidup spesies mereka saja. Miso baru sadar kalau pemikiran Huangsang mengenai kehidupan bisa sedalam ini. Jauh berbeda dengan persepsinya. Tak terasa, malam hari pun tiba. Di kedalaman hutan terjadi adegan kejar-kejaran. Sekelompok orang sedang memburu manusia harimau. Dan sering manusia harimau ini langsung menyerang orang-orang itu dengan skill Rapid Rending Charge. Karena sulit ditangani, kedua orang ini langsung melempar obat merah ke si manusia harimau. Dengan secepat kilat, mereka menembak obat merah tersebut. Ternyata obat merah itu adalah racun yang sangat kuat hingga membuat manusia harimau ini tidak berdaya. Orang-orang ini pun langsung bersorak dengan senang. Soalnya itu adalah produk baru dari laboratorium. Jika mereka berhasil membawa manusia harimau ini kembali ke markas, maka mereka semua akan mendapat bonus dan kenaikan pangkat dari atasannya. Dan dawas! Makianji mode kuda binal langsung menghajar orang-orang itu dengan skill pukulan normal biasa. Manusia harimau ini bernama Naufu. Dia adalah salah satu rekan Suli. Yukyong sudah memeriksa kondisinya dan mengetahui fakta bahwa racunnya bukanlah racun sembarangan. Sontak Huangsang langsung memanggil ahlinya ahli virus, yaitu Huli. Huangsang meminta Huli untuk mengobati mereka berempat dari virus racun yang mematikan. Semematikan apa virusnya? Sampai kuda binal yang berada di ranah Najansol bisa ikutan kena, teriak Huli. Setelah mendapatkan perawatan dari ahlinya ahli, mereka berempat akan segera pulih. Huli menerangkan kalau mereka berempat terkena virus yang sengaja dikembangkan. Situasi ini sangat wajar mengingat di era Reiki seperti ini sudah lumrah jika suatu negara mengembangkan senjata biologis. Bisa dibilang kalau pengembangan virus ini seperti pengembangan bom atom. Tentunya dengan biaya yang jauh lebih murah, yaitu 5%-nya saja. Huli kembali menjelaskan jika virusnya sudah mengalami modifikasi genetik yang secara khusus menyerang kelompok etnis tertentu. Dilihat dari kekuatan virusnya, bisa dibilang kalau serangan biologis ini setara dengan skala Perang Dunia Kedua. Dan ini membuktikan bahwa virus zombinya Huli terlihat jauh lebih manusiawi ketimbang virus ini. Tak lama kemudian, Naufu sudah pulih total. Naufu berterima kasih sama Suli karena sudah menyelamatkannya. Apa mereka semua teman-temanmu, Suli? Tanya Naufu. Malu mengiyakannya. Meskipun baru bertemu di part sebelumnya, bisa dibilang kalau mereka itu berteman. Naufu langsung memuji Suli
karena berhasil membawa bala bantuan sekuat ini. Naofu langsung mengajak mereka semua ke markas manusia hewan sebelum terlambat. Singkat cerita, mereka semua pun sampai di markas yang merupakan pohon besar yang terlihat sangat kokoh. Naofu menceritakan jika akhir-akhir ini banyak rekan-rekan mereka yang tertangkap dan disiksa dengan brutal. Oleh karena itu, ras manusia hewan yang tersisa mungkin akan melancarkan rencana penyerangan lebih awal dari yang sudah dijadwalkan. Informasi ini sangat dirahasiakan dari ras manusia. Namun teman-teman Suli adalah pengecualian. Raja Singa mengambil sikap konservatif. Oleh karena itu dia mendapat tentangan sama banyak pihak untuk segera melakukan serangan besar-besaran kepada manusia. Naofu berkata kalau ras mereka dan manusia tidak akan bisa hidup berdampingan. Salah satu dari ras mereka harus musnah demi mencapai kedamaian. Tiba-tiba Om Badak dan Tante Kudanil menghentikan tim Huangsang. Naofu menerangkan kalau manusia ini merupakan tentara bayaran yang dibawa sama Suli untuk membantu mereka. Dengan ini, Om Badak pun menyuruh mereka semua untuk masuk karena rapat sudah dimulai. Nggak pakai lama, mereka semua pun masuk ke benteng ras manusia hewan. Di dalam, Pak Serigala mulai berpidato dengan suara lantang. Dia meneriakkan kejayaan bagi ras manusia hewan. Dan terkutuklah ras manusia jahanam itu. Hidup Pak Serigala, sekarang eranya manusia hewan, teriak netizen hewan yang ada di sana. Tim Huangsang tidak menyangka jika rapat ini berlangsung dengan sangat meriah. Kita semua juga punya hak untuk hidup. Jangan mau hak asasi kita diinjak-injak oleh mereka. Hidup ras manusia hewan, teriak Pak Serigala. Hidup ras manusia hewan, teriak bangsa Seiya yang nyasar ke manhwa ini. Loh, bukannya mereka semua anak buahnya Vegeta? Kok bisa ada di sini? Ucap Jinchen yang langsung keheranan. Si Raja Singa mengingatkan Pak Serigala yang bernama Yinwang untuk jangan radikal. Sekarang belum saatnya menghakimi mereka. Semua masalah pasti bisa diselesaikan dengan damai. Pak Serigala sangat kesal dengan Raja Singa ini. Mau sampai kapan Raja Singa bersikap naif seperti ini? Para netizen hewan juga sama muaknya. Soalnya teman-teman mereka sudah banyak yang ditangkap dan disiksa dengan brutal oleh manusia-manusia jahanam itu. Siapa yang setuju denganku menyerang manusia-manusia biadab itu? Teriak Pak Serigala yang hampir didukung oleh semua netizen hewan yang ada di sana. Pak Rusa Berotot yang mewakili ras hewan herbivora mendukung penuh Pak Serigala untuk melawan manusia-manusia biadab itu. Raja Singa tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan ini. Soalnya sudah ada 90% netizen hewan yang mendukung Pak Serigala. Di sisi lain, Huangsang hilang dari rombongan dan langsung menyantap hidangan prasmanan yang ada di sana. Tidak kusangka ada perwakilan dari tentara bayaran manusia yang mau memberikan pendapatnya. Ayo bicaralah, teriak Pak Serigala. Maksudmu aku? Tanya Huangsang dengan polos. Jangan khawatir, keluarkan semua pendapatmu nak, teriak netizen hewan yang ada di sana. Huangsang yang naik ke podium disuruh Pak Serigala untuk mengeluarkan semua unek-uneknya setelah mendengar masalah di negeri ini. Pak Serigala mengatakan jika Huangsang boleh mengeluarkan kata-kata toksik apapun di sini. Dia tidak akan mensensornya. Semua bebas berpendapat. Jika ini perkumpulan dari pahlawan ras manusia hewan, kenapa para wortel juga ikut rapat? Ucap Huangsang tanpa dosa. Nah nih, wortel katamu, teriak Pak Serigala yang langsung kena mental. Dan beginilah ekspresi orang yang sudah memahami Huangsang. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.